warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Infra? Jumpa lagi bersama saya di Ayo Carlos Channel. Hari ini hari Sabtu, tepatnya tanggal 19 April 2025 pukul 5 sore ya. Ini adalah suasana penampakan terkini dari Komplek Jakarta Garden City ya. Komplek ini terletak di kawasan Cakung, Jakarta Timur ya. Kita tahu Jakarta Garden City adalah perumahan yang cukup elit ya. Kita tahu harganya itu beragam, satu miliar lebih ya perumahan yang ada di sini, tergantung tata letak dan klaster-klaster di dalamnya. Tapi yang pasti orang-orang seperti saya ini ikut menikmati indahnya proyek dari perumahan ini yang dulu lokasi ini adalah sawah, sekarang berubah menjadi perumahan yang menurut saya itu sudah oke banget ya. Selain ada perumahan, di sini juga ada mall gitu ya, ada Ion Mall dan ada juga pusat restoran di sini dan beberapa ruko yang berdiri megah dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang terlihat di depan saya ini, seperti di brosur ini ya, ada Jakarta Garden City cluster premium dengan harga berapa? Harga mulai 3,8 miliar rupiah. Dari harganya itu bikin kita geleng-geleng ya. Saya di rumah dengan harga 1 jutaan aja harus minggir dari Jakarta. Ini di kota Jakarta yang kategorinya sebetulnya minggir juga ya, di pinggir sawah. Dulunya sawah, sekarang menjadi kota yang luar biasa keren. Dan di depan saya juga ini ada apartemen ya yang dibangun oleh Modern Land ya, selaku pengembang. Di depan ini ada taman kota ya, juga dikembangkan oleh Jakarta Garden City. Jadi sebetulnya perumahan Jakarta Garden City ya merupakan perumahan yang sudah dibangun sejak lama ya, dan saat ini terus dikembangkan dan sudah dipastikan perumahan ini sudah terjadi banjir ya, karena memang sudah didesain sedemikian rupa jadi membuat perumahan ini semakin menarik bagi calon yang akan membeli. Tidak seperti saya sih ya, belum mungkin saatnya. Oke, saya tidak akan membahas lebih detail ya tentang perumahan ini, mungkin ada di sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya mungkin saya akan menceritakan karena saya punya segmen khusus yang membahas terkait dengan properti. Tetapi ini saya ada segmen yang membahas tentang infrastruktur. Apa itu? Nah, sambil jalan-jalan saya sambil cerita gitu kan di perumahan Jakarta Garden City ini, saya akan memberikan gambaran gitu ya, kenapa saya harus bercerita di perumahan yang oke ini. Ini adalah sore hari ya, pukul 5 sore menjelang maghrib, tapi di sini lokasinya semakin ramai karena banyak orang yang jajan di sini, dari mulai makan ya kan, lalu jalan-jalan sore atau JJS gitu ya, ada juga yang nge-mall. Nah, ini adalah boulevardnya Jakarta Garden City ya, yang ditampilkan di depan ini. Oke, kembali lagi tadi ke apa ya, saya lupa. Oke, kembali lagi ke proyek infrastruktur. Nah, kawasan Jakarta Garden City ya, yang terletak di Cakung, Jakarta Timur ini dari sisi lokasi sangat strategis karena memang kita tahu ya kan, komplek ini diapit infrastruktur seperti jalan tol ya, lingkar luar ya, lalu juga setelah mendekat juga exit tol ya dari Kelapa Gading, dan keluarnya itu ada di persis di depan proyek perumahan ini, yaitu tepatnya di ujung Menteng gitu kan. Jadi kalau dari Kelapa Gading gitu kan bisa langsung keluar di pintu tol Pulau Gebang tepatnya gitu ya. Jadi tidak jauh dari pintu tol Pulau Gebang, itu bisa langsung masuk, tidak lama gitu ya. Dan yang paling menarik lagi adalah dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan itu juga akan bangun proyek MRT Timur Barat, atau kerennya itu MRT East West gitu ya. Proyek
ini kita tahu adalah akan membentang sepanjang 84 km panjangnya ya, dari itu melintasi 3 wilayah ya, dari Cikarang Kabupaten Bekasi, masuk Bekasi ya, lalu kota Jakarta dan Banten, itu akan dibangun sepanjang 84 km. Nah, dari 84 km itu salah satunya adalah melintasi wilayah ini, yaitu JGC ya, Jakarta Garden City. Kenapa saya bilang ini JGC? Karena ini sangat dekat ya. Jadi MRT timur ke barat atau barat ke timur lah istilah saya, itu nanti akan melintasi beberapa stasiun ya. Salah satu stasiunnya adalah di Ujung Menteng ya, maupun Pulau Gebang. Nah, kalau bicara 2 titik tadi ya, posisi saya ini adalah di Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Kalau misalnya nanti jadi proyek MRT ini ya, yang dari timur ke barat maupun barat ke timur melintasi Ujung Menteng maupun Pulau Gebang, saya menyebutnya hanya selangkah. Kenapa selangkah? Karena MRT ini betul-betul melintasi kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Cakung ya, di Ujung Menteng, dan sudah dipastikan ini menjadi jualannya bagi pengembang, salah satunya Jakarta Garden City. Sudah dipastikan juga Jakarta Garden City juga akan menjualnya perumahan ini karena semakin dekat dengan adanya transportasi massal MRT timur ke barat gitu. Jadi nanti itu rencananya pembangunan itu yang dibangun dari ujung ya, koneksinya itu dari ujung Balaraja ya kan, nanti langsung ke Tomang, nanti langsung ke Bekasi ke Cikarang, itu melintasi beberapa titik ya, salah satu titik yang saya ini, tapi bukan titik yang di depan ini ya. Artinya perumahan ini akan diuntungkan dengan hadirnya proyek MRT timur ke barat sepanjang 84 km. Nah, ya. Sekarang aja sebelum ada MRT aja, harganya ini tuh 1,5 miliar kalau kita lihat ya. Coba bayangin. Di dalamnya berjuta fasilitas, ada IKEA, ada Ion Mall, itu lengkap. Oke ya, kita nyebrang dulu nih, takut ditutup sama sepeda motor maupun roda 4. Kita lanjut di ujung. Kita sambil jalan-jalan sore, kita sambil menikmati indahnya perumahan di Jakarta Garden City, dan ini saya masuk di klaster Asia ya. Asia ini dikembangkan oleh Astra International ya. Nah, ini Astra Land Indonesia. Jadi memang dia berada di dalam perumahan Jakarta Garden City, dan di dalam itu ada beberapa pengembang ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia adalah sambil saya bercerita bagaimana pemandangan terkini kawasan perumahan, tepatnya di Asia ya, milik Astra ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini ngomongin MRT. Ya, jadi MRT itu nantinya akan dibangun depo juga. Nah, deponya pun juga tidak terlalu jauh dari sini ya. Depo itu akan dibangun di Ujung Menteng gitu kan. Nah, kalau ngomongin perumahan, nah dari lokasi ini ke Ujung Menteng itu berkisar sekitar 1 kilometer dari sini, tidak terlalu jauh. Jadi ketika nanti deponya dibangun di sini, stasiunnya juga nggak jauh dari komplek ini, gitu kan, sudah dipastikan harga di sini memang semakin melambung. Properti loh, ya kan, beda dengan harga motor satu mobil saya, semakin tahun semakin bobrok, ya kan, sementara rumah semakin tahun semakin dahsyat. Begitu kurang lebih. Oke, sambil jalan-jalan juga. Ini saya kamera lagi dipegang full sama Mas Kenji. Mas Kenji adalah partner saya sejati dalam menemani saya membuat konten tentang infrastruktur. Terima kasih Mas Kenji. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi gitu. Jadi MRT ini nanti akan dibangun gitu kan, dalam ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, karena ini sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN. Bahkan pendanaannya pun sudah didapatkan salah satu pinjaman dari Jepang melalui JICA, bukan angkanya triliunan lah, saya takut salah sebut,
nanti sambil itu saya munculkan itu berapa angkanya, tapi sudah pasti angkanya cukup besar dari pinjaman itu dengan bunga yang relatif kompetitif ya, hanya 0,sekian%. Artinya ya kan bahwa pemerintah itu benar-benar serius dalam mengembangkan proyek transportasi massal. Kita tahu MRT Timur ke Barat ini salah satu warisan dari Bapak Presiden Joko Widodo dulu ya, Presiden Joko Widodo, dan diteruskan oleh Presiden Prabowo Gibran gitu ya. Teruskan proyeknya, dan saat ini sudah masuk ke dalam proyek PSN ya. Kita tahu kalau sudah masuk PSN itu artinya proyek itu sekarang prioritas, dan semua perizinan apapun itu akan dipermudah karena ini sudah masuk PSN. Ya, saya sebagai warga masyarakat ya berharap dengan hadirnya proyek infrastruktur ini benar-benar terwujud dan bisa mengakomodir yang sudah pastikan ya, bisa mengakomodir warga masyarakat terutama yang berada di timur Jakarta menuju ke pusat Jakarta, bahkan ke wilayah lain gitu ya. Karena kita tahu dari rumah ya, terus ke tempat kerja, di kantor, atau bahkan ke tempat-tempat bisnis lainnya. Jadi kita berharap begitu ya. Harapannya adalah lagi-lagi MRT ini menjadi tulang punggung nantinya ya, urat nadi ekonomi ketika sudah jadi. Nah, harapannya sih harga tidak terlalu mahal ya. Karena kalau bicara mahal pun biasanya orang enggak akan naik gitu kan, kayak KRL lah. Komuter lain Jakarta tuh dari Bogor ke Jakarta, dari Cikarang ke Jakarta gitu kan, itu disubsidi oleh pemerintah ya. Harapannya sih begitu ya, dapat subsidi, nanti subsidinya itu digunakan untuk mensubsidi tiket gitu ya. Jadi MRT itu nanti dapat subsidi dari pemerintah dan harganya tidak terlalu mahal. Harapannya sih begitu. Tapi sih yang namanya investasi ya, yang namanya investasi dari tahun ke tahun tuh masih harganya naik. Jadi kalau misalnya proyek ini dibangun sekarang ini sampai besok ya sudah pasti lah ya, pasti ini akan berbeda. Oke, kita belok ya, kita belok dulu. Kita nanti kembali lagi ke arah depan. Ini di depan tuh ada Iron Mall tuh ya, besar ya. Jadi memang proyek ini oke banget ya, ya karena di sini didekatkan dengan mall ya kan, didekatkan berbagai macam perbelanjaan gitu kan. Di sini ada sekolah gitu ya, di sini ada pusat restoran di sini gitu kan, dan untuk olahraga di sini juga disediakan. Jadi wah, sudah oke banget deh pokoknya. Kita berharap ya mudah-mudahan MRT ini benar-benar menjawab gitu ya padatan Jakarta dari kemacetan gitu kan. Jadi orang-orang itu nggak perlu naik mobil ya kan, langsung aja naik kereta kalau mau ke Jakarta tepatnya di Jakarta Pusat, Jakarta Barat gitu, atau bahkan ke Tangerang kayak saya gini ke Pik 2. Oke, sedikit curhat ya. Oke, jadi ini adalah penampakan terkini bagaimana Jakarta City berada gitu ya, dan saya tempat khusus sebetulnya berada di klasternya milik Astra ya, dengan yang pertama Aisyah, dan nanti saya ke depan lagi nanti ketemu lagi di Boulevardnya di Jakarta City. Jadi ya beginilah penampakannya kurang lebih gitu ya. Saya coba menggambarkan update bagaimana suasananya Cakung ya. Cakung itu luas gitu kan, tapi saya akan spesifik lagi ke perumahan ini. Mungkin nanti kalau misalnya penontonnya tinggi, kalau ngomongin MRT penonton tinggi, saya akan mengupdate lagi kalau Cakung lainnya ya kan. Jadi saya semangat nih untuk ngambil gambar selanjutnya gitu ya. Nah, saya akan mengupdate kembali, tapi yang pasti ini saya potret sebagai bagian untuk menceritakan kehadiran MRT nantinya, karena ketika nanti MRT datang terus MRT datang gitu kan ya, sudah pasti semakin ramai ya, pusat bisnis juga akan semakin meningkat gitu ya. Pokoknya semua akan menjadi bangga ya dengan hadirnya MRT. Ngomong-ngomong MRT, sebetulnya ini menjadi perbincangan juga ya, karena kita tahu pemerintah ini kan sedang melakukan efisiensi ya di tahun ini. Tapi kenapa kok si MRT ini masuk ke dalam PSN?
gitu. Kita tahu kan beberapa proyek itu ditahan, gitu. Ada bahkan yang dihentikan gitu kan. Tapi MRT ini tetap jalan terus. Ya mungkin ini sudah ada pertimbangan gitu kan, karena ya kita tahu gitu kan, mungkin secara master plan itu penting sekali kehadiran MRT dari timur ke barat gitu kan, karena ketika sudah jadi keren banget ya, dari Banten sana ya, Balaraja ya kan, melintas ke Jakarta, lalu Bekasi ke Cikarang. Itu akan luar biasa banget itu kalau dipikir ya. Nah, pembangunannya itu rencananya sih nanti akan dimulai kalau nggak salah ya dari Tomang sampai dengan Ujung Menteng. Nah, Ujung Menteng ini ya sekitar sini ini gitu kan, karena lokasi ini, perumahan ini tidak jauh dari Ujung Menteng. Ya saya bilang tadi, kalau menuju Ujung Menteng gitu ya, itu hanya selangkah, hanya 1 kilometer. Nah, di Ujung Menteng juga ada perumahan baru. Bukan perumahan baru, sorry. Perumahan yang sudah lama, bahkan sebelum ada Jakarta Garden City, sudah ada lebih dulu Medland Ujung Menteng. Ah, iya kan? Itu akan lebih dekat mereka. Cuman titik di mananya itu saya belum bisa menentukan gitu kan, di mana lokasinya. Tapi yang sudah pasti Medland itu sudah pasti dekat dengan depo MRT nantinya di situ. Mereka lebih dekat lagi gitu kan. Jadi di sini ada beberapa perumahan di Cakung ini ya, di Cakung Timur tepatnya. Itu ada beberapa perumahan seperti yang sekarang ini di Jakarta Garden City. Nah, ada juga Medland Ujung Menteng. Jangan belok dong mas, karena kenci tadi kecapean. Jadi ngambil gini, jangan ditempel tuh mas. Jangan ditempel ke motornya, naikin dikit. Nah. Oke, gitu ya. Tadi maaf agak ada guncangan dikit. Oke, begitu ya. Jadi sampai mana ya? Oh ya, sampai pembangunan. Jadi pembangunan itu memang nanti akan dibangun di Jakarta dulu gitu kan, karena alasan anggaran juga. Nanti juga ada supporting dari anggaran pemerintah daerah ya. Jadi mudah-mudahan sih dari pembebasan lahan segala macam itu nanti cepat juga. Dan pembangunan yang modelnya kayak dari selatan ke utara itu ini berbeda ya. MRT dari timur ke barat itu nanti akan dibangun secara melayang, misalnya begitu. Bisa jadi berubah juga, tergantung lah gitu kan. Tapi yang pasti pembangunan dari timur ke barat itu berbeda dengan pembangunan dari MRT dari selatan ke utara. Kalau selatan ke utara itu kan sebagian itu melayang ya, dari Lebak Bulus gitu. Dari Lebak Bulus sampai sampai mana ya? Oh, sampai ini apa, Blok M gitu kan. Nah, dari Blok M sampai dengan Tamrin sama itu ya, Jakarta HI itu dibuat underground. Nah, diteruskan lagi pembangunan yang sampai ke mana sih, ke Ancol gitu ya, sampai kota itu dibangun underground juga gitu kan, sampai di penjuru ke Ancol. Nah, di situ ada connecting gitu kan, yang menuju ke barat, nanti ada menuju ke timur gitu kan. Nah, jadi sekarang ini dituntaskan terlebih dahulu pembangunan yang ada di selatan ke utara gitu kan. Dan sekarang sih kalau menurut informasi progresnya itu sudah 85%, artinya tinggal menyisikan 15% lagi proyek itu dikerjakan, dan harapannya sih segera tuntas dan segera dipergunakan dan nanti segera dimulai ya untuk fase berikutnya. Ini saya masuk ke area perumahan Jakarta Garden City ya, beginilah penampakannya di sore hari. Memang suasananya asri ya, memang sesuai dengan namanya. Aduh, goyang-goyang ya. Jakarta Garden City ya kan, namanya juga sesuai nama, garden gitu kan, itu kan taman gitu kan. Ya pokoknya ya dibuat konsepnya tuh adem aja gitu ya. Nah, itu di dalam ini pasar-pasar gitu ya, pagar gitu kan. Jadi kita kalau melihat ke area perumahan ini, saya pengen banget sih kalau misalnya saya punya uang banyak ya, punya mungkin jadi direktur kali ya, jadi direktur saya beli rumah di sini tuh, karena memang lokasinya strategis banget gitu ya. Dan nyaman sih kalau dilihat ya, nyaman banget gitu loh. Sementara saya tinggal tuh di Cibitung gitu ya, dengan harga saya curhat deh, nggak usah diomongin. Pokoknya begitu. Pokoknya tadi kembali lagi ke soal proyek infrastruktur ya, proyek ini proyek yang cukup ambisius untuk dikembangkan sehingga nanti berguna bagi masyarakat luas, tidak hanya perumahan ini aja yang merasakan, tetapi ya warga sekitar juga, khususnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Nah, sebagai informasi, kawasan ini letak di tingkat
Jakarta Timur. Tidak hanya Jakarta Garden City, tapi ada juga perumahan lainnya ya, kayak ada Menteng Ujung Menteng gitu kan, ada juga apa namanya di depan sana itu ada beberapa perumahan lah ya, saya lupa sih gitu. Yang pasti di sini salah satu lokasi di mana lokasi ini menjadi salah satu titik lintasan dari MRT timur ke barat. Oke, demikian ya sementara liputan singkat saya untuk menggambarkan memotret bagaimana situasi Cakung Timur, tepatnya di perumahan Jakarta Garden City. Next, mungkin saya akan sampaikan untuk update selanjutnya, ya kan. Nah, salah satunya adalah bagaimana pembangunan proyek MRT itu dimulai. Pasti saat ini saya menggambarkan terlebih dahulu seperti apa potret dari sekitaran rencana pembangunan MRT timur ke barat. Oke, begitu. Nah, di depan itu ada perumahan The Palm Spring. Wih, keren banget ya. The Palm Spring ya, itu masih harganya 1 miliar gitu kan. Oke, keren banget, sudah nyala ya kan, tandanya maghrib telah tiba. Terima kasih Mas Kenji sudah bantu Papa membuat liputan di sini. Sudah pegel lah hampir setengah jam keliling ambil gambar, bantu papahnya untuk ambil gambar di-upload ke YouTube Ayos Carlos. Demikian Mas Kenji, terima kasih, dan terima kasih juga bagi penonton yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau ada kritik dan saran terima kasih ya kan, dan mungkin kalau ada masukan juga terima kasih, dan jangan lupa untuk like and subscribe agar semakin berkembang YouTube ini lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.